오늘도 팬티다. Halo para YouTuber yang budiman, baik hati serta tidak sombong. Kalian kembali lagi ke channel Imam Sebazi HD. Untuk menemani kalian ngabuburit daripada keluar rumah, mending kita nonton alur cerita saja. So pasti di channelnya Imam Sebazi HD. Di channel ini gue akan membahas cewek-cewek seksi montok bahenol Asia maupun Korea. Tentunya bikin nafsu makan kalian naik. Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Sister in Law yang dirilis pada 2017. Film ini mengisahkan seorang pria yang berpacaran dengan istri kakaknya sendiri. Gimana keseruan alur ceritanya? Simak videonya sampai habis. Tanpa kopi, tanpa cemilan, Jones, tanpa pasangan, kita ke alur ceritanya. 오늘도 팬티다. Film diawali dengan sepasang kekasih yang akan melakukan bercocok tanam di kantor mereka. Ketika kantor sedang sepi, mereka pun tidak melewatkan kesempatan emas itu. Tanpa berbasa-basi, mereka pun langsung melakukan adegan bercocok tanam berhektar-hektar. Namun tiba-tiba terlihat seorang yang akan masuk ke ruangan tersebut. Dan ketika orang itu masuk, untungnya mereka pun sudah kelar dan langsung ke posisi semula mereka bekerja. Pria ini bernama Yongjae dan kekasihnya bernama Zaujin. Dan pria yang baru masuk ini adalah atasan mereka yang bernama Pak Lee. Ternyata mereka menyembunyikan hubungan mereka kepada atasannya tersebut. Di sisi lain terlihat sepasang suami istri yang habis melakukan percocok tanaman. Suaminya bernama Jack dan istrinya bernama Susan. Karena keadaan ekonomi mereka yang lagi buruk, Susan pun memutuskan untuk membantu suaminya untuk bekerja. Keesokan harinya, Jack menemui Yongjae untuk mendaftarkan istrinya bekerja di tempat di mana ia bekerja. 나왔다고 말했어요. 그래, 우리 역시 용. Sesampainya di rumah, Yongjae lalu menceritakan kepada Zaujin. Namun Zaujin agak sedikit keberatan. Tanpa obrolan yang jelas, mereka pun langsung melakukan bercocok tanam berhektar-hektar lagi, cok. Mantap sekali dah. Mereka ternyata sebenarnya belum sah suami istri, namun sudah tinggal satu atap. Keesokan harinya mereka pun berangkat bekerja seperti biasa. Namun karena hubungan Yongjae dan Zaujin tidak ada yang tahu, termasuk atasannya, Pak Lee pun sering curhat akan perasaannya kepada Zaujin. Mendengar hal itu, Yongjae pun hanya tertawa. 딱 질색인단 말이야. 아니, 그런 건 걱정 안 하셔도 될 것 같은데. Susan pun langsung memperkenalkan dirinya kepada atasannya. 그 새로 온 날에 인턴 직원? Ketika jam istirahat, Zaujin malah terlihat marah kepada Yongjae karena dirinya cemburu kepada Zainuddin. Karena dirinya cemburu kepada Susan. Ketika itu Susan yang ada masalah dengan pekerjaannya, ia pun meminta tolong kepada atasannya. Namun Pak Lee malah mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan meraba-raba badan Susan. Beruntungnya Yongjae dan Zaujin pun kemudian datang dan mengagalkan aksi atasannya tersebut. Lanjut cerita, Susan pun menemui Yongjae untuk berterima kasih dan memberi minuman kepadanya. Diceritakan Zaujin juga sangat terganggu akan kedatangan Susan di kantor tersebut karena dirinya sangat cemburu kepada Susan. Malam harinya mereka pun mengadakan pesta akan kedatangan Susan di kantor tersebut dengan mabok hela. Ketika Susan sudah mabok, Yongjae pun membantu Susan untuk menunggu kakaknya alias suaminya Susan. Namun karena keadaan yang sangat sepi, Yongjae pun tergoda dengan body moleknya Susan. Tiba-tiba Jack pun datang dan mengagetkan Yongjae. 자기 왔어? 아이고, 이제 정신 좀 들어? 아이고. Sampai di rumah, Yongjae juga masih terngiang-ngiangi akan bibir seksinya Susan. Keesokan harinya ketika di kantor, Yongjae yang disuruh atasannya untuk memindahkan kardus, ia pun malah tergoda ketika Susan sedang memakai stocking.
tanpa berbasa-basi, Yongjae pun kemudian mengunci pintu. Dan Yongjae juga langsung menyosor bikang anget milik Suzen. Ketika mereka berdua masuk ke kantor lagi, Zaujin dan atasannya pun curiga dengan apa yang dilakukan Suzen dan Yongjae. Namun Yongjae beralasan dari kamar mandi dan Suzen beralasan habis menelpon suaminya. Ketika jam istirahat, Zaujin yang tidak percaya dengan apa yang dilakukan Yongjae tadi, ia pun menjubit Yongjae dan memarahinya. Yongjae kemudian mengatakan bahwa besok dirinya akan mengunjungi kakaknya. Zaujin pun ingin ikut dan ingin dikenalkan kepada kakaknya Yongjae. 됐네. 나도 같이 가. 너가? 왜? 갑자기? 정식으로 인사시켜줘. Keesokan harinya setelah sampai di rumah Jack malah melihat body moleknya Zaujin. Mereka pun akhirnya masuk dan minum bersama. Yongjae kemudian memperkenalkan Zaujin kepada kakaknya bahwa Zaujin adalah pacar dirinya. Jack pun berterima kasih atas pertolongannya karena Jack habis mengalami kebangkrutan. Untungnya ada Yongjae yang menawari Suzen untuk bekerja di kantornya. Karena kebanyakan minum, Jack dan Zaujin pun tepar. Akhirnya Yongjae dan Suzen pun mengantarkan pasangannya ke kamarnya masing-masing. Suzen dan Yongjae pun kembali melanjutkan untuk minum lagi sampai mabok hela. Di sisi lain, Zaujin yang merasa haus, ia pun mengambil air minum. Namun ketika ia ingin balik ke kamar, ternyata Zaujin salah masuk kamar. Dan ternyata ia masuk ke kamar si Jack. Ibarat kata ngasih makanan untuk ular yang lagi berjemur. Jack yang memang sudah tertarik dengan Zaujin pun langsung mengobrak-abrik bikang anget milik Zaujin. Suzen kemudian menceritakan bahwa Jack adalah orang yang overprotective, di mana ketika ia pulang dari luar ia selalu digeledah karena Jack takut jika Suzen berselingkuh dengan pria lain. Obrolan mereka pun sampai ke bercocok tanam hingga akhirnya mereka berdua tidak kuasa menahan gairah untuk bercocok tanam. Dan ujung-ujungnya mereka bercocok tanam berhektar-hektar banyaknya sampai ke ujung dunia. Yongjae dan Suzen yang sudah kelar duluan, ia malah memergoki suaminya yang lagi bercocok tanam dengan Zaujin berhektar-hektar. Suzen pun langsung menyalahkan suaminya dan Zaujin. Namun faktanya yang berselingkuh duluan adalah Suzen dan Yongjae. Keesokan harinya ketika ingin masuk ke ruangan kantor, Yongjae pun mengejar Suzen dan langsung mengajak Suzen untuk bercocok tanam. Namun tiba-tiba atasannya pun datang dan memergoki mereka. Hal itu membuat Yongjae sangat kaget. Kemudian atasannya pun mengingatkan kepada Yongjae bahwa dirinya terlebih dahulu menyukai Suzen dan Yongjae harus menjauhi Suzen. Film pun selesai. Ending yang sangat kocak sekali. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika ingin berselingkuh berhati-hatilah dan bermain cantik jangan gerusa-gerusu. Gua Imam Hidayat, see you next time, bye.